Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas format tabel pada halaman web atau format tabel pada HTML. Di sini merupakan arsitektur dari tag HTML, di mana terdapat opening tag, lalu ada end close tag content, dan terakhir closing tag. Jadi adanya tag pembuka, lalu isian tagnya itu, dan penutupnya. Di sini contoh dari hyperlink atau tautan menggunakan a herb. Di sini ada tag a herb sama dengan ketik hop.html, ketik tutup lalu tutup kurung, lalu namanya komputer hop, dan diakhiri dengan tag a. A herb di sini merupakan atribut name, jadi nama atributnya. Lalu hop.html adalah value-nya atau nilai atau isi dari si a herb ini. Lalu ini komputer hop ini adalah nama dari tagnya, penamaannya atau isiannya nanti. Tulisan yang muncul di dalam tag itu dalam tag herbnya. Lalu diakhiri dengan closing tag buka kurung /a. Ini merupakan arsitektur HTML. Nah, keseluruhan ini disebut dengan elemennya. Lalu apa saja tag yang ada di dalam tag tabel yang ada di dalam HTML? Nah, di sini tag utama tabel dalam HTML. Nah, yang pertama itu adalah tag tabel. Ini isiannya, lalu tag tabel penutup. Jadi yang pertama itu untuk membuat tabel adalah kita awali dengan tag pembuka tabel dan diakhiri dengan tag penutup, yaitu dengan buka kurung /tabel. Nah, fungsinya apa? Ini untuk mendefinisikan membuat tabel. Jadi kalau kita membuat tabel, berarti kita definisikan dulu sebelumnya, yaitu menggunakan tag table. Nah, di dalam tag table ada yang namanya tr. TR itu adalah singkatan dari table row. Jadi diawali dengan buka kurung tr dan diakhiri dengan buka kurung /tr tutup kurung. Nah, fungsi dari tr atau table row, jadi table row itu adalah baris. Jadi kita membuat baris. Jadi setelah kita membuat tabel, nanti setelah itu kita membuat barisnya, yaitu menggunakan tag tr, table row. Setelah tr, kita membuat yang namanya td, yaitu table data, isiannya, atau di sini disebut dengan definisi membuat kolom. Jadi struktur dari sebuah tabel itu ada tabel, ada baris, dan ada kolom. Ada tag table, ada tag tr, dan ada tag td. Nah, di dalam ini kita lihat ini ada sebuah tabel. Di sini tabel tag. Nah, di sini kita bisa melihat ada berapa jumlah baris dan ada berapa jumlah kolom. Nah, di sini dapat kita lihat di sini ada 4 baris, yaitu baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat. Lalu jumlah kolomnya itu ada 2, kolom 1 dan ada kolom 2, kolom tag dan kolom keterangan. Nah, gitu ya konsep dari tabel. Tabel itu terdiri dari baris dan kolom. Lalu selain itu ada lagi
tag-tag lainnya di dalam HTML. Selain tag yang 3 tadi, itu ada lagi tag yang namanya tag th. Itu definisi membuat judul kolom. Lalu ada namanya lagi tag head, jadi kepala. Jadi di sini fungsinya membuat judul dari isi tabel. Selanjutnya ada namanya tabel body atau tbody, diakhiri dengan tag. Tbody itu fungsinya untuk membuat isi dari tabel. Lalu terakhir ada tfoot atau table foot, diakhiri dengan tutup table tfoot. Ini berfungsi untuk membuat footer dari tabel. Footer itu bagian bawah ya dari sebuah tabel. Nah, ini tag-tag lainnya di dalam HTML. Selain itu, ada yang namanya atribut. Jadi di dalam tag HTML tadi ada lagi atribut yang digunakan untuk memperindah tampilan tabel nantinya atau memodifikasi tampilan tabel. Jadi di sini ada beberapa atribut pada tag HTML. Nah, di sini atribut border. Border itu bagian pinggiran ya. Jadi tag border itu nilainya atau value-nya itu nilainya pixel ya. Jadi ketika kita membuat nilai border, nanti isiannya itu nilainya itu berupa nilai pixel. Misalnya 1 pixel, 2 pixel, 10 pixel, 100 pixel. Itu isiannya berupa pixel. Lalu ini fungsi dari border adalah mengatur ukuran garis tabel. Jadi mengatur ketebalan dari ukuran garis tabel. Selanjutnya ada yang namanya width. Di sini nilainya atau value-nya itu juga nilai pixel atau bisa juga dalam bentuk persentase. Misalnya pixel 1, pixel 10, pixel 100, 200 pixel ya. Atau dalam bentuk persentase, misalnya lebar dari tabel itu 100%, berarti penuh seukuran layar desktop. Atau 75%, jadi lebih kecil lagi, atau 50%. Jadi bisa dalam bentuk persen ya lebarnya. Di sini guna dari width adalah mengatur ukuran lebar dari tabel atau kolom pada tabel. Selanjutnya ada yang namanya cell spacing. Di sini value-nya juga berupa nilai pixel. Fungsi dari cell spacing adalah mengatur jarak dari garis tepi bagian dalam dan luar. Jadi fungsinya itu mengatur jarak dari garis tepi bagian dalam dan bagian luar. Itu guna dari cell spacing. Ada yang namanya cell padding. Jadi cell padding ini nilainya juga pixel ya. Jadi fungsinya itu adalah mengatur jarak dari garis sisi dalam tabel. Jadi jarak garis sisi dalam tabel dengan isi teks tabel. Kalau cell spacing tadi jarak dari garis tepi bagian dalam atau bagian luar. Kalau cell padding itu mengatur jarak garis sisi dalam tabel dengan isi teks tabel. Lalu selanjutnya atribut di dalam tag tabel ada yang namanya row span. Nah, row span ini value-nya adalah angka atau nilai ya. Nilainya bisa berupa angka. Jadi fungsi dari row span adalah menggabungkan
dua atau lebih tabel menjadi satu baris. Lalu ada yang namanya call span. Call span ini juga nilainya dalam bentuk nilai ya atau angka. Nah, fungsinya itu menggabungkan dua atau lebih kolom tabel menjadi satu kolom. Nah, kalau di dalam Excel itu kita menggunakan merge ya, menggabungkan tabel. Misalnya tabel ini dijadikan satu, berarti ada dua kolom yang kita gabung. Kalau dua kolom yang kita gabung, berarti namanya call span. Kalau baris yang mau kita gabung itu namanya row span. Nanti kita contohkan di prakteknya. Lalu ada lagi namanya atribut align. Align value-nya itu ada left, center, dan right. Jadi fungsi align itu adalah mengatur letak teks secara horizontal pada kolom tabel. Jadi letaknya secara horizontal ya. Jadi posisinya mau sebelah kiri atau left, atau di tengah center, atau di sebelah kanan itu right. Untuk mengatur letak teks secara horizontal. Lalu selanjutnya itu adalah V-line. Oh, di sini vertical align-nya ya. Di sini value-nya itu ada top atau di atas, bisa di tengah middle, atau di bawah di bottom. Jadi value-nya ada 3 sama dengan align, cuman bedanya satu top, lalu ada middle dan bottom. Fungsinya adalah mengatur letak teks secara vertikal pada kolom tabel. Kalau align itu secara horizontal, kalau V-line itu secara vertikal. Terakhir ada atribut yang kita gunakan yaitu background color atau disingkat dengan BG color. Itu value-nya itu warna. Warna itu bisa red, blue, green, yellow, white. Nah, itu untuk background color. Value-nya itu nilai dari warnanya ya. Fungsinya itu adalah mengatur warna. Misalnya seperti di sini judul tabel ini warnanya biru, lalu judul tabel ini warnanya biru, atau baris pertama ini biru, baris selanjutnya ini agak abu-abu. Nah, itu untuk membuat warna itu menggunakan BG color atau background color. Oke, sekarang kita praktekkan untuk membuat tabel pada HTML. Kita simpan file baru, namanya save. Kita simpan dengan nama latihan 8 tabel. Jangan lupa disimpan dengan ekstensi HTML ya. Lalu kita klik save. Oke, di sini latihan 8 dengan nama tabel ya, lat 8 tabel.html. Cara penulisannya jangan lupa diawali dengan doctype HTML, itu menandakan dokumen kita adalah dokumen HTML. Langsung kita ketikkan ya. Nah, di sini menggunakan Sublime dengan mengetikkan HTML enter, itu kerangkanya otomatis ya, langsung diketikkan. Di sini title-nya atau judulnya kita isi latihan tabel. Simpan. Lalu
membuat tabel itu di dalam tag body. Jadi tampilan dari web kita itu diketikkan di dalam body ya. Nah, ingat tadi tag awalnya itu, tag pembukanya adalah tag table, buka kurung, table. Oke. Nah, dan diakhiri dengan buka kurung /table, jadi tag penutup table. Nah, di dalam table tadi itu ada yang namanya tr atau table row. Jadi kita ketikkan tr, lalu jangan lupa kita tutup tr. Ini tabel ini baris berarti terdiri dari satu baris. Lalu untuk membuat kolomnya itu di dalam td. Kita enter saja, lalu kita majukan misalnya biar rapi. Di dalam tr atau di dalam table row ada yang namanya table data. Nah, di sini berfungsi untuk membuat kolom, itu menggunakan tag td. Jangan lupa ditutup ya, tutup td. Berarti di sini terdiri dari satu baris dan satu kolom. Misalnya kita tulis di dalam sini angkanya 1. Lalu kita simpan, kita buka di browser. Nah, di sini yang tertulis cuma 1 ya, karena di sini masih dari satu baris dan satu kolom, belum jelas bentuk tabelnya. Kita tambahkan lagi kolomnya. Di bawah ini kita tambahkan buka kurung td, jangan lupa diakhiri dengan tag td. Kita ketikkan di sini misalnya 2, jangan lupa kita simpan. Lalu kita openin browser lagi. Nah, di sini terdiri dari 2 kolom sebenarnya, 1 dan 2. Agar tabel ini memiliki border atau garis, kita tambahkan atribut di dalam tag table ini dengan kita ketikkan table spasi, jangan lupa ya di spasi border. Nah, jadi garis pinggirnya, garis ketebalan garisnya itu berapa, itu misalnya kita buat 1. Jangan lupa kita simpan, lalu kita open in browser. Nah, di sini kita bisa lihat sudah ada garis pinggirnya ya, sudah ada ketebalan garisnya. Kalau sebelumnya ini tidak ada garis ya, cuma angka saja. Di sini yang terbaru, di sini sudah ada garisnya. Terdiri dari satu baris dan 2 kolom, kolom 1 dan kolom 2. Nah, begitu seterusnya kalau kita mau menambahkan lagi kolom di dalam satu baris yang sama. Jadi di dalam tr ini, dalam satu tr tambahkan beberapa td, itu kalau kita mau menambahkan banyak kolom. Kita bisa tambahkan lagi td 3 misalnya. Kita simpan, kita refresh browsernya. Nah, ini nambah lagi ya, berarti ada 3 kolom di sini, kolom 1, kolom 2 dan kolom 3. Kita tambahkan lagi kolom 4.
open in browser lagi. Nah, nambah ya dari 3 menjadi 4. Ini yang terbarunya ada berapa nih? Ada 4 kolom di dalam satu baris. Ini satu baris. Nah, kolomnya mana? Ini satu kolom lagi, satu kolom lagi, satu kolom lagi. Jadi ada 4 kolom. Jadi kolom itu ke bawah. Lalu kalau baris itu samping ya. Ini baris. Di bawahnya ini kolom. Jadi kita sudah berhasil membuat satu baris dan beberapa kolom atau 4 kolom. Ingat ya, TR adalah table row, dan di dalam table row ada table data untuk kolomnya. Kalau kita mau menambahkan lagi tabel di bawahnya, kita gunakan tag TR lagi. Jadi jangan lupa buka TR dan kita tutup. Nah, tutup TR ya. Nah, di dalamnya kita ketikkan, ingat ya, di dalam TR ada table data atau TD. Di sini kita ketikkan TD. Misalnya kita ketikkan angka 5. Jangan lupa ditutup. Lalu kita simpan. Apa yang terjadi ketika yang di atasnya ini terdiri dari 4 kolom, sedangkan baris yang di bawah cuma terdiri dari 1 kolom. Ini baris kedua ya, baris kedua, dan isinya cuma 1 kolom. Open in browser. Nah, ini dia. Di sini yang bagian atasnya 4 kolom, sementara di bawahnya ini ada 1 kolom ya. 1 kolom. Ini masih kosong. Walaupun di sini ada jarak, tapi bukan berarti di sini ada kolom ya. Karena di baris kedua kita cuma terdiri dari 1 kolom. Nah, bagaimana kalau kita mau menambahkan kolom 5, 6, 7? Berarti kita tambahkan lagi tabel datanya atau TD. Sini di bawahnya kita tambahkan tag TD 6. Tutup. Kita simpan, kita open in browser lagi, kita refresh. Nambah ya kolom 6. Jadi di baris kedua sudah ada 2 kolom 5 dan kolom 6. Lalu kita tambahkan lagi di baris kedua ini, tambahkan lagi datanya, tambahkan lagi kolomnya, kolom ke-7. Kita simpan, kita refresh lagi, nambah lagi kolom 7. Jadi di baris kedua sudah ada 3 kolom. Lalu terakhir kita tambahkan lagi di sini kolom ke-8. Jadi bikin tag TD 8 lalu tutup. Kita simpan, jangan lupa ya, setiap mengedit, selesai ngeditnya kita simpan. Kita refresh. Nah, di sini ada 2 baris data dan 4 kolom. Nah, pertanyaannya segini, bagaimana kalau kita tambahkan lagi kolom di bawah ini? Berarti ada 5 dong, 5 kolom. Misalnya kolom 9 nih, kita tambahkan di sebelah sini. Nah, kita tambahkan kolom 9 nih. Kalau di save, open in browser. Nah, ada kelebihan di sini. Kenapa? Karena di atas tadi kolom yang kita buat cuma 4, sementara di bawah kolomnya ada 5. Jadi di TR pertama ada 4 TD, sementara di TR kedua ada 5 TD. Jadi
penulisannya nggak rapi ya. Jadi kita samakan berapa jumlah kolom untuk baris di atas, begitu juga jumlah kolom untuk baris selanjutnya. Nah, kita hapus saja TD terakhir. Untuk tampilan ini kita cuma membuat ukuran tabel yang sangat kecil. Nah, bagaimana kalau kita membuat ukuran tabel sebesar layar atau full layar desktop kita? Nah, bagaimana keywordnya? Kita refresh dulu ya, tadi ada kita perbaiki. Oke. Nah, kita membuat tabel ini full ukuran desktop. Oke, gimana cara membuat tampilan tabel itu full ukuran layar desktop? Itu tadi kita menggunakan atribut width atau lebar. Jadi ukuran tabelnya seukuran layar. Kita gunakan atribut width. Nah, isiannya itu kita ketikkan dalam tanda petik 2 ya. Kita mau membuat ukurannya itu full layar, berarti itu 100% ya, penuh. 100, jangan lupa ya, 100%. Ingat, bedakan antara persen dengan pixel. Kalau persen tandanya tanda persen, kalau pixel tandanya px. Kita simpan dulu ini, lalu kita open in browser. Oke, kita lihat di sini ya, ukuran tabelnya sudah full ukuran desktop kita. Jadi bagaimana kalau kita mau mengecilkan lagi layarnya? Cuma sekitar ada jarak dari pinggirannya ini. Misalnya kita mau mengecilkan lagi ukurannya. Jadi kita atur width-nya itu misalnya 90%. Nah, kita simpan, kita refresh lagi. Nah, ukurannya sudah mengecil ya. Sini ada sisa. Karena posisi ini ada di sebelah kiri, nah tadi kita sudah belajar untuk memindahkan ke posisinya. Misalnya kita mau memindahkan ke tengah atau ke sebelah kiri atau sebelah kanan, itu kita menggunakan sebuah tag. Jadi bagaimana kita memposisikan tabel ini di tengah dengan ukurannya yang sekitar 80% tadi ya, itu kita menggunakan tag align. Jadi di sini kita tambahkan di dalam tabel ini ya, masih di dalam tag tabel, itu kita gunakan align sama dengan center. Jadi posisinya itu di tengah. Jadi kalau bagian mana nih yang mau kita ketengahkan? Kalau itu tabel, jadi tabelnya yang kita align-kan. Kalau misalkan TD sebuah kolom, isian dari kolom, nah di sininya yang kita align-kan. Nanti kita contohkan ini dulu ya. Tabelnya kita posisikan dia di tengah. Kita open in browser. Nah, sudah berpindah ya. Tadi dia agak menjauh ke kiri, sekarang sudah di tengah posisinya. Ini imbang ya antara kiri dan sebelah kanan. Nah, bagaimana kalau tulisannya juga kita pindahkan ke ada yang ke tengah, ada yang di kiri juga, ada yang di kanan. Nah, itu masih sama, kita menggunakan align. Jadi kalau misalnya angka 1 ini nih yang mau kita pindahkan di tengah tulisannya, berarti cukup TD atau kolom yang bagian satunya aja yang kita pindahkan. Ingat ya, TD ini berada di dalam, ingat ya, 1 ini berada di dalam TD. 1
itu berada di dalam TD tabel data. Nih, kita posisikan angka 1 ini berada di tengah. Jadi TD align sama dengan center. Angka disimpan, open in browser. Nah, di sini sudah berganti ya posisi angkanya atau posisi isian dari kolomnya itu sudah di tengah. Beda dengan sebelumnya tadi posisinya di sebelah kiri. Selama yang lainnya semuanya posisinya masih di kiri. Ini juga di kiri. Nah, itu kalau memposisikan dua di kiri, di kanan kita tinggal ganti TD align right. Misalnya kita di sini menggunakan nomor 2 ini, kita letak di sebelah kanan. TD align sama dengan right. Jadi kita simpan, kita open in browser. Nah, angka 2 posisinya di sebelah kanan ya. Yang satu ini berada di tengah, 2 berada di kanan. Sementara 3 defaultnya sebelah kiri ya. Jadi left itu tanpa kita tulis juga posisi line itu di sebelah kiri. Nah, kalau kita mau mengubah nih sekaligus saja nih yang bagian bawahnya ini semuanya ini posisinya di tengah. Jadi baris kedua ini semuanya di tengah. Kalau kita mau menyamakan semua yang di bawah, berarti kita mengatur align-nya itu di bagian TR-nya, bukan di dalam TD. Di TD-nya juga bisa, tapi masing-masing. Nah, kalau mau sekaligus satu baris ini, berarti kita mau align-nya itu di dalam TR. Jadi semua yang ini posisinya di tengah. Kita coba rubah. Nah, baris kedua itu letaknya di dalam TR yang kedua ya. TR yang kedua ini 5, 6, 7, 8. Nah, di sini di dalam TR-nya yang kita tambahkan script align. Align sama dengan center. Kita simpan. Lalu kita open in browser lagi. Oke. Di sini semuanya ya. 5, 6, 7, 8 di sini posisinya di tengah. Jadi dia satu baris ini ngambilnya. Berbeda dengan yang di atas tadi. Yang di atas tadi kita masing-masing per kolomnya, per kolom ini. Ingat ya, kolomnya itu juga bukan kolom satu semuanya, tapi per kolom yang ini tadi kita rubahnya satuan kolomnya, karena kolom itu dia letaknya di setiap baris, bukan di dalam baris ini dia hitungan letaknya. Posisinya itu di dalam baris ini. Angka 1 posisinya itu di baris pertama, walaupun dia berada di atas baris kedua, di atas 5, tapi tetap dia tuh posisinya itu berada di baris 1. Jadi gitu ya bedanya kalau kita mau berubah itu bagian mana yang mau kita rubah. Nah, bagian tersebut yang akan kita tambahkan atribut align. Nah, tadi di atas kita 2 ya yang kita rubah, antara angka 1 di tengah, angka 2 di sebelah kanan. Nah, 3 dan 4 itu posisinya default ya di sebelah kiri. Sementara 5, 6, 7, 8 kita atur semuanya di tengah. Kalau sama ya udah kita ganti dari TR-nya aja. Namun bisa kita rubah ke di dalam TD-nya masing-masing. Jadi TD yang 5 ini kita align-kan center, TD 6 align center juga, TD 7 align center, TD 8 align center. Nah, kita coba ya. Kita bandingkan ini, kita hapus ya align centernya. Kita simpan dulu, kita balikkan ke posisi awal. Nah, semuanya sebelah kiri. Kita mau ketengahkan ini 5, 6, 7, 8 tapi dari dalam TD.
Jadi align-nya di dalam TD ya. Align sama dengan center, lalu yang ini juga align sama dengan center, align sama dengan center, terakhir align sama dengan center. Nah, semuanya posisinya di tengah. Oh iya, ternyata kita ada typo ya. Align ini juga align, terakhir align. Nah, udah benar ya tulisannya align. Nah, semua posisinya sudah di tengah. Oke, ini tampilan 100% ya, 100% ukuran layar ini. Jadi kalau kita zoom, nah dia mengikuti ukurannya 100% ya, karena di sini ukuran lebarnya itu kita buat 100%. Nah, bagaimana kalau ukurannya itu kita dalam bentuk pixel? Nah, sebelumnya pastikan dulu ini size-nya 100% ya, karena kalau nanti misalnya 300% itu agak menyamping, nanti hasilnya bisa lebih kecil, bisa lebih besar. Misalnya kita buat ukuran pixelnya 500 pixel. Kita simpan, lalu kita open in browser. Jadi lebar tabelnya itu 500 pixel. Nah, 500 pixel itu ya seukuran inilah di dalam tampilan desktop kita. 500 pixel ya, bukan 500% tapi 500 pixel. 1200 pixel. Kita refresh lagi. Nah, besar ini. Ini ukurannya berarti semakin besar ya angka dalam bentuk pixelnya. Kalau kita mau buat seukuran desktop, semakin besar layar desktopnya, maka ukuran pixelnya semakin besar. Kita kembalikan lagi ke menggunakan default 100% aja ya. Jadi ketika kita zoom nanti dia juga mengikuti ukuran browsernya. Nah, kita sekarang belajar bagaimana cara menggabungkan dua kolom atau dua baris. Kalau di Word atau di Excel itu kita menggunakan merge ya. Kalau di sini kita menggunakan call span dan row span. Misalnya di bawahnya kita tambahkan saja ya baris baru tanpa mengganggu baris sebelumnya. Kita tambahkan TR baru. Jangan lupa ditutup TR. Oke, di sini kita tambahkan TD. Jangan lupa kita tutup TD. Jadi di baris ketiga, ini kan TR ketiga. Baris ketiga kolomnya kita call span. Jadi kolomnya kita span kan, call span sama dengan berapa jumlah yang mau kita gabungkan. Misalnya kita mau menggabungkan dua kolom, kita tulis 2. Jadi kolomnya ada 2 yang mau kita gabungkan. TD call span sama dengan 2. Nah, isiannya kita punya, misalnya kita tulis 9 ya. Lanjutkan angka dari di atas. Open in browser. Nah, ini angkanya 9. Jadi kolom pertama dan kedua kita gabung. Jadi call span. Bagaimana kalau kita mau, kita di sebelahnya itu sini kita bisa mau membuat satuan
bagaimana kalau kita close span kan nih kolom 10 nih, tapi dari dua kolom ini kita satu ini, jadi kolom yang 10 ini kita call span sama dengan 2, jadi kolomnya itu digabung ya. Kalau call span itu ke samping yang digabungkan atau kolomnya, kalau row span itu dia ke bawah baris setelahnya. Jadi di sini menggunakan row span. Jadi row itu baris yang kita gabungkan. Misalnya kita bikin barisnya 2. Ini untuk angka 11 misalnya. Kita simpan di browser. Belum terlihat ya, karena di sebelahnya ini masih harus kita kasih baris sama. Coba kita tambahkan lagi TTD ini. Nah, selanjutnya nanti ketika kita buat row baru di bawahnya, sebelumnya kita tambahkan 3 TD dulu ya untuk menutup kesalahan ini. Kita pilih TD 12. Kolom kedua. Kenapa? Karena di atas kolomnya sudah diambil oleh baris ketiga kolom pertama. Jadi di sini kita misalkan membuat angka 15, ini akan berada di samping baris keempat, tapi di kolom kedua. Nah, angka 15 berada di kolom kedua. Walaupun ini adalah TD pertama, tetapi karena di baris ke 4 ini kita membuat angka 11 ini row span.
tabel 11 itu kita row span-kan ke bawah, berarti baris ini digabung sama baris yang ini. Baris 1, 2, 3, 4, berarti baris keempat digabung sama baris kelima. Ketika kita membuat baris selanjutnya atau baris kelima, kita menambahkan kolom. Ini 15 masuknya ke samping ya, bukan di bawah sini, karena di sini sudah terisi dari row span dari baris yang ini, kolom nomor 11 atau baris ke ini sudah kita harus ini baris keempat ya, lalu ke samping kita tambahkan TD saja. Misalnya kalau kita mau menggabungkan di sini, ini angkanya ke samping di 9, 10, berarti di row sini call span-nya berarti kita gunakan 4, jadi 4 kolomnya kita call span. Kita hapus saja yang di bawahnya ya, kalau nggak dihapus nanti dia akan kelewatan samping. Kita simpan di sini 9, 10 press 9, 10 digabung ya. Ini kolomnya terdiri dari 4 kolom yang digabungkan. Kita akan mempelajari cara membuat background atau warna untuk tabel ini. Misalnya tiap-tiap kolom kita membuat warna yang berbeda. Untuk angka 1 ini, misalnya kita mau membuat warnanya atau background colornya, misalnya warnanya biru. Jadi kita tulis tagnya itu di dalam, buka tag yang pertama ya, ingat di dalam tag openingnya. Kita setelah line ini, ingat jangan di dalam tanda petik ini ya, karena ini milik dari si line. Ini sepaket line sama dengan center, ini satu kesatuan. Jadi untuk membuat background kita tuliskan BG color, misalnya blue. Kita simpan, lalu kita reload. Nah, di sini kita bisa lihat kolom pertama, baris pertama, kolom pertama itu warnanya biru. Lalu angka 2 misalnya kita membuat warna yang berbeda. Untuk tulisan kedua misalnya kita membuat warna green atau hijau. BG color sama dengan green. Kita simpan, lalu kita refresh lagi. Nah, di sini warna selanjutnya itu udah warna hijau. Nah, begitu juga ketika warna-warna yang lainnya yang kita buat. Bisa
misal nih 910 ini kita tulis, kita beri warna BG color sama dengan misalnya kita buat warnanya menjadi warna orange. Lalu kita refresh. Nah, di sini warnanya sudah berubah menjadi warna orange. Untuk nomor 9 sama 10 ini. Kalau kita memindahkan saja posisinya di tengah, bagaimana? Align sama dengan center. Kita simpan, kita refresh. Oke, sudah di tengah. Oke, sekian video kita pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.